Baik, kita masuk spesifik pada RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Sejak awal saya ketika membaca RUU ini, sebelum ada saya baca secara komprehensif, saya lihat di judulnya, di dalam prolegnas Program Legislasi Nasional 2019-2024, masuk RUU tentang haluan ideologi Pancasila. Nah, kemudian saya melihat apa yang mau diatur dengan Pancasila ini. Ya, apa yang mau diatur dengan Pancasila? Saya pertama, apakah berasumsi mungkin yang diatur adalah keberadaan BPIP sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden. Atau saya berpikir agak sedikit negatif thinking, jangan-jangan RUU ini justru mendegradasi kedudukan Pancasila. Ya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang saya lihat justru asumsi saya yang kedua itu. Ya, para pembuat undang-undang, perancang RUU ini yang dikeluarkan oleh Badan Legislasi DPR RI mencoba untuk mengatur Pancasila yang kita sudah pahami semua sebagai ideologi negara, ya, sebagai cara pandang negara, sebagai haluan kehidupan berbangsa dan negara. Ya, kalau dari perspektif hukum sebagai ground norm, kemudian dicoba diatur dalam sebuah instrumen hukum yang namanya undang-undang. Saya berpikir negatif lagi. Berarti kita, DPR ini sedang mencoba untuk mendegradasikan, ya, mendegradasikan ideologi negara ini dalam satu instrumen hukum yang namanya undang-undang. Ya. Kalau selama ini memang kita melihat Pancasila itu ada di lambang negara, di kaki burung Garuda itu adanya. Tetapi secara konstitusional, Pancasila itu adalah bagian dari konstitusi. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45, satu komitmen berbangsa dan bernegara, salah satu komitmen untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar itu, karena itu akan mengubah juga Pancasila. Tetapi undang-undang ini justru mencoba menafsirkan sendiri Pancasila itu dengan substansi yang berbeda. Ya. Sehingga kemudian tidak lagi menjadi Pancasila, Trisila dan Ekasila dengan satu prinsip, ya, gotong royong dan ketuhanan yang berkeadaban. Nah, sehingga kalau kita lihat ini, kita DPR sedang mencoba memposisikan diri sebagai penafsir dari Pancasila, ya, sebagai penafsir dari Pancasila. Nah, itulah yang kemudian kita lihat salah kaprah untuk menafsirkan Pancasila dengan Trisila, Ekasila dan Trisila dan Ekasila. Nah, kalau kita lihat ini memang RUU ini mencoba memasukkan pikiran Bung Karno 1 Juni 1945, kemudian rapat BPUPKI, dan terakhir pada tanggal 18 Agustus 1945, resmilah Pancasila itu sebagai dokumen hukum diterima oleh BPUPKI sebagai bagian dari konstitusi. Nah, ini yang saya lihat ketika proses penyusunan undang-undang ini gagal untuk memahami Pancasila itu. Nah, sehingga menurut saya, Pancasila itu tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang. Bahkan kemarin kalau kita lihat ya, ada komitmen antara pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD dengan dengan DPR untuk tidak membahas substansi dan membuang sebagian besar substansi yang ada di dalam RUU yang sebelum diubah dengan materi baru yang namanya RUU BPIP.
Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dari awal pun saya, ini pendapat pribadi saya ya, dari awal pun saya sudah tidak pendapat dengan keberadaan BPIP. Ya. Ideologi itu tidak perlu diindoktrinasi. Kalau generasi yang lahir tahun 80-an seperti saya, itu pasti dulu ketika mau masuk SMP, mau masuk SMA, mau masuk perguruan tinggi, itu ada namanya PEM4. Pendidikan Pengamalan Moral Pancasila itu. Penghayatan moral Pancasila. Itu pasti ada. Tetapi apa dampaknya? Tidak melahirkan dampak apa? Kita lihat misalnya bagaimana pemborosan anggaran dan lain. Nah, itu juga yang saya lihat dengan keberadaan BPIP. Apa sesungguhnya yang dimau oleh BPIP? Gitu. Sehingga saya berpikir bahwa baik RUU yang maupun RUU yang baru, menurut saya belum terlalu urgen untuk buat sebuah undang-undang, tidak terlalu urgen untuk dibahas oleh DPR. Masih banyak amanat-amanat legislasi yang sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, saya mengidentifikasi masih ada 2 yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu yang sampai saat ini DPR belum mengundangkannya. Misalnya pasal 13 kalau salah itu. Undang-undang tentang penanggulangan keadaan bahaya. Sampai saat ini kita belum punya keadaan darurat. Kita belum punya. Padahal itu kebutuhan hukum. Yang kedua, RUU tentang demokrasi ekonomi. Sampai saat ini juga belum punya. Nah, justru RUU tentang HIP yang dari segi kebutuhan hukum kita, menurut saya belum terlalu urgent. Masih banyak undang-undang yang kemudian banyak dibutuhkan oleh negara ini, tetapi luput dari menjadi prioritas DPR. Itulah yang kemudian, kalau kita lihat selama ini, DPR kemudian menjadi salah satu lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya begitu rendah. Itu sekali lagi yang saya sampaikan tadi, itu anomali. Tiap 5 tahun sekali kita memilih DPR RI, tapi pada saat yang sama publik tidak mempercayai lembaga ini, ya, tidak mempercayai lembaga ini. Sehingga menurut saya ini menjadi tantangan ke depan, untuk mereposisi DPR ini sebagai sebuah lembaga negara yang kemudian menjadi lembaga negara yang betul-betul bisa dipercaya oleh publik. Nah, sekarang kita lihat demonstrasi di mana-mana, hujatannya kemana? Ke DPR. Padahal berapa anggaran negara yang kita habiskan untuk memilih legislator kita. Tapi pada saat yang sama, trust kita kepada DPR itu begitu turun. Nah, itu persoalan lain yang saya katakan. Nah, kembali lagi ke HIP. Ya. Sejak RUU ini disahkan menjadi inisiatif DPR, kita lihat semua RUU ini terjadi penolakan di mana-mana. Kita lihat di Mataram kemarin ada demonstrasi di mana, di Jakarta demonstrasi di mana. Nah, itu yang saya bilang tadi, terjadi kontradiktif. Kita memilih DPR-nya, pada saat yang sama kita tidak percaya DPR. Bagi negara ini demokrasi ini nggak main-main, ya. Ini sangat berbahaya. Public trust terhadap DPR yang begitu turun, sehingga suatu saat bisa chaos negara ini. Nah, ada 2 poin penting sebenarnya yang ditolak dalam RUU HIP itu. Kita sudah tahu semua. Yang pertama, dari segi substansi dan urgensi, ya. Dari segi substansi, kalau kita lihat RUU HIP ini tadi, persoalan mendegradasi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, sehingga namanya bukan Pancasila lagi, Ekasila atau Trisila. Itu. Nah, yang kedua, dari segi urgensi,
apakah betul kita butuh RUU tentang HIV sekarang ini? Di tengah pandemi COVID-19 ini, rakyat sedang lapar, ekonomi nggak jelas ke depan ini, tapi justru kita sedang membahas RUU yang akan menjadi ancaman keberlangsungan bangsa dan negara. Nah, yang ketiga, ya, kalau kita lihat menjadi polemik penting dari substansi RUU ini adalah ketiadaan TAP MPR nomor 25/1966 tentang larangan komunisme dan Leninisme dalam diktum mengingat itu menjadi perdebatan, menjadi penolakan publik, sehingga saya melihat terjadi kontradiksi juga. Di satu sisi Pancasila ini sangat bertentangan dengan komunisme, ya, Leninisme dan lain sebagainya itu, tetapi pada saat yang sama DPR tidak melihat itu dijadikan sebagai dasar hukum untuk lahirnya RUU HIP, sehingga publik menyatakan jangan-jangan RUU ini justru melanggengkan komunisme. Nah, penolakan publik ini saya kira harus dikelola oleh negara dengan baik. Harus dikelola dengan negara dengan baik, karena pergerakan masyarakat kalau tidak bisa dibendung dan dikelola oleh negara dengan baik, maka saya khawatir negara ini bubar untuk ke depannya. Karena negara gagal untuk mengelola isu-isu yang sebenarnya bisa di kemudian hari baru kita bicarakan ini. Kita bicarakan sekarang ini bagaimana ekonomi ini bisa berlanjut. Singapura saja sudah resesi 41% ekonominya. Apalagi kita nanti sedang menghadapi. Nah, itu sebenarnya yang sedang kita hadapi bersama, bukan persoalan mengotak-atik ideologi yang sudah menurut saya harga mati. Yang sering-sering dikatakan Pancasila sebagai harga mati, tapi pada saat yang sama yang sering menyatakan Pancasila sebagai harga mati itu justru mengotak-atik Pancasila ini. Nah, yang kedua yang ingin kita diskusikan adalah seberapa urgensikah Pancasila itu diatur dalam sebuah undang-undang? Apakah perlu ideologi negara? Atau adakah negara di dunia ini yang mengatur tentang ideologinya itu dalam sebuah undang-undang? Nah, ini yang saya ragu, apakah kita perlu mengatur ideologi negara itu di dalam sebuah undang-undang? Bukankah ideologi negara itu ada di dalam common sense, ada dalam pikiran kita bersama, ya, ada di dalam pikiran kita bersama, ya. Sehingga Pancasila itu menjadi kesepakatan, kalau dalam bahasa yang sering disampaikan itu sebagai kalimatul sawa, kesepakatan pertengahan antara pendiri-pendiri bangsa. Kita lihat sejarahnya bagaimana Pancasila itu kemudian menjadi Pancasila, ya. Dari perdebatan 1 Juni terus sampai ke 18 Agustus itu Pancasila banyak perubahan-perubahan di dalamnya, sehingga jadilah Pancasila itu. Nah, yang kedua, sebenarnya secara konstitusional Pancasila itu bagian dari konstitusi, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45 1999 sampai 2002, satu komitmen kebangsaan kita bahwa Pancasila itu Undang-Undang Dasar ketika diubah, pembukaannya tidak boleh diubah. Kenapa? Karena dia akan mengubah ideologi negara. Makanya ketika perubahan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar tetap seperti itu. Karena khawatir akan berubah ideologi negara. Nah, ketika RUU ini mencoba membuat RUU HIP dengan Trisila dan Ekasila tadi, sebenarnya itu bagian dari mengubah, menurut saya bagian dari mengubah bukan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian menurut saya Pancasila tidak perlu diatur dalam undang-undang, karena akan mendegradasi posisi Pancasila menjadi lebih rendah dari posisinya sebagai ideologi negara yang melekat dalam pikiran manusia Indonesia.
biarkanlah Pancasila itu melekat dalam pikiran kita, melekat dalam pikiran presiden, melekat dalam pikiran menteri, panglima TNI, panglima Kapolri, melekat sampai kepada rakyat pelosok-pelosok Indonesia itu ada Pancasila di pikirannya, di tindakannya. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi, ya. Apalagi menempatkan Pancasila itu dengan menjadi lawan untuk menghancurkan lawan politik, kamu anti Pancasila. Nah, yang berikutnya menurut saya bahwa Pancasila itu tidak dapat ditafsirkan secara sepihak dengan undang-undang melalui pengaturan dalam sebuah undang-undang tersendiri. Pancasila justru harus mewarnai semua peraturan perundang-undangan nasional. Justru RUU HIP ini menghilangkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lihat kemarin sikap pemerintah dan DPR mencoba untuk kompromi dengan apa yang dimau oleh publik, ya, dengan apa yang dimau oleh publik. Oke, kami tidak jadi dengan maju dengan RUU HIP, kami maju dengan judul yang baru, yaitu RUU tentang BPIP. Saya kira RUU BPIP pun masih banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan, baik urgensinya maupun substansi. Menurut saya, keberadaan BPIP pun itu tidak terlalu urgen untuk bangsa ini. Apalagi kita lihat bagaimana gaji yang begitu tinggi, badan sampai 120 jutaan, dengan tidak ada pekerjaan apa-apa, BPIP pun sampai saat ini tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga jangan sampai BPIP ini justru seperti BP7 pada zaman Orde Baru. Ya. Pekerjaannya hanya untuk membuat penataran pompat yang menghabiskan anggaran negara, tapi tidak menghasilkan manusia Indonesia itu yang berubah, terutama birokratnya, terutama penyelenggara negaranya. Sementara rakyat jelata itu sudah paham lah mereka itu Pancasila. Yang berkaitan dengan kesatuan misalnya, ya, sila persatuan. Bangsa Indonesia ini dari nenek moyang kita dulu udah biasa hidup berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Gak perlu diajari oleh pemerintah melalui BPIP-nya menurut saya. Bangsa Indonesia itu sudah paham betul. Kita hidup berdampingan dengan teman kita yang Hindu, yang Kristen, yang Buddha, itu sudah lumrah. Jadi kalau itu yang menjadi amanat keberadaan BPIP, menurut saya terlalu boros kita membuat lembaga seperti ini hanya untuk itu. Karena bangsa Indonesia itu sudah tahu, kita sudah ratusan tahun hidup berdampingan, ya, ratusan tahun hidup berdampingan dengan keyakinan dan agama yang berbeda. Nah, jangan sampai RUU HIP atau RUU BPIP nanti berubah, justru menjadi tameng bagi penguasa untuk menyatakan bahwa Anda anti Pancasila, berarti Anda berarti Anda musuh kami. Nah, itu yang praktek yang ketika Orde Baru seperti itu. Jangan sampai kita mengulangi sejarah kelam bangsa ini. Nah, saya sebagai pengantar singkat menyatakan bahwa dari segi urgensi, baik RUU HIP maupun RUU BPIP nanti, bagi kepentingan hukum bangsa Indonesia belum begitu penting, ya. Saat ini belum begitu penting kita perlukan. Yang kedua terkait dengan substansi, ya, RUU HIP yang sudah ditarik kembali oleh DPR itu saya kira sebagai wacana akademik bagus kita perdebatkan, tapi kemudian itu menjadi keputusan
politik dalam sebuah undang-undang itu sangat riskan sekali, ya, sangat riskan sekali sebagai pemicu bangsa ini terpecah belah. Nah, saya berharap ya kita kaji, ada yang mengkaji disertasi, skripsi, tesis tentang Pancasila. Oke, saya pikir itu bagus. Tetapi itu kemudian menjadi sebuah keputusan politik dalam bentuk dokumen hukum yang namanya undang-undang. Saya kira dari sisi urgensi belum kita butuhkan jauh ini. Tapi kita nggak tahu apakah perkembangan politik atau perkembangan pendidikan hukum ke depan kita perlu atau tidak. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi di tengah bangsa yang sedang berhadapan dengan resesi ekonomi dan pandemi COVID-19 ini, hal-hal yang berkaitan dengan ini saya kira perlu diperhentikan. Nah, yang paling penting juga ini mungkin agak sedikit ini. Perlu kita juga cari ya untuk kemudian menjadi pelajaran kita dalam proses pembentukan undang-undang. Terutama yang berkaitan dengan inisiator pembentuk RUU HIP. Apakah bisa dikatakan di dalam dalam undang-undang MK kita bahwa partai politik yang coba mengajukan RUU HIP ini sebagai hak inisiatif, apakah itu telah melakukan perbuatan yang melanggar konstitusi sehingga bisa diajukan untuk pembubaran partai politik, ya, ataukah tidak? Nah, walaupun itu hak inisiatif DPR, tapi kalau berkaitan dengan ideologi negara, apakah hukum acara MK tentang pembubaran partai politik itu sudah memenuhi persyaratan bahwa partai politik itu melaksanakan aktivitas yang mau mengubah ideologi negara? Tapi itu dari sisi akademik perlu kita kaji, ya, perlu kita perdebatkan. Apakah partai politik yang mengajukan RUU HIP ini sebagai RUU inisiatif DPR perlu diajukan pembubaran ke MK? Tapi sayangnya undang-undang kita belum mengakomodir publik sebagai atau masyarakat sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik. Hanya pemerintah melalui Kejaksaan Agung yang akan mengajukan pembubaran partai politik. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita, walaupun partai politik yang mengajukan ini partai penguasa, katakanlah seperti itu, tapi menjadi pelajaran bagi kita ke depan dalam proses pembentukan undang-undang yang hal-hal yang sensitif seperti ini perlu kajian mendalam, walaupun itu masih bersifat rancangan undang-undang. Nah, saya kira itu pengantar singkat dari saya. Mungkin bisa kita kita diskusi. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman formasi, saya ucapkan terima kasih atas inisiatifnya menyelenggarakan diskusi yang sekarang sedang hangat dibicarakan di publik, ya. Karena terkait dengan isu ini memang sudah sedikit banyak menguras tenaga dan pikiran teman-teman yang ada di Jakarta setidak-tidaknya, karena sangat banyak gelombang aksi yang timbul akibat dari adanya inisiasi dari teman-teman DPR untuk menggagas ataupun menjadikan RUU ini menjadi undang-undang. Walaupun belakangan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Isnain tadi, sudah ada kompromi antara DPR dengan pemerintah. Dalam tanda kutip, saya menganggap itu sebuah manipulasi secara ilegal yang sudah dilakukan, dipertontonkan oleh pemerintah. Tapi dalam konteks ini, mungkin saya sedikit mau bertanya dengan Pak Dokter. Mungkin ada dua hal penting yang ingin saya lihat. Pertama dari segi substansial, dan yang kedua terkait dengan mekanisme atau metode pembentukan peraturan undang-undang itu sendiri.
Karena sama-sama kita ketahui Pancasila ini kan memang sudah disebut-sebut sebagai ideologi negara, walaupun tidak ada satu peraturan perundangan pun yang secara eksplisit menyebut Pancasila. Karena produk undang-undang yang kita miliki, Undang-Undang 1945 ini kan sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Terakhir itu kan tahun 2002, amandemen keempat. Nah, malah saya melihat tanpa adanya undang-undang HIP ini, sesungguhnya Pancasila juga sudah tereduksi dengan adanya amandemen sebanyak 4 kali ini. Kita bisa lihat bagaimana implementasi dari pasal 33, kemudian bagaimana implementasi dari pasal-pasal lain, sebut saja seperti pemilu, yang sesungguhnya secara gamblang itu telah mereduksi makna dari Pancasila itu sendiri. Nah, Pak Dokter, yang ingin saya tanyakan begini, memang pada prinsipnya kita sepakat bahwa Pancasila ini adalah ideologi negara, sebuah falsafah yang sudah kita sepakati sebagai dasar filsafat negara terkait dengan keberlangsungan negara. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, sesungguhnya Pancasila ini sudah beberapa kali direduksi dengan adanya amandemen. Nah, tetapi mungkin saya sedikit mau berpikir positif. Kenapa demikian? Kalau kita berbicara di angkatan sebagaimana yang disebutkan Pak Dokter tadi, di rekan-rekan yang kelahiran tahun 80 mungkin tergambar dalam bentuk materi, ada PMP, ada P4, yang di kurikulum sekarang praktis sudah tidak ada, tidak kita temukan. Ya mungkin terakhir di zaman saya dulu mungkin PPKN kali ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tahu juga, ingat juga dikeluarkannya Perpu pembubaran ormas karena dianggap melenceng dari semangat Pancasila. Nah, saya melihat itu adalah bentuk paranoid dari pemerintah yang berlebihan. Nah, tapi di sisi lain saya melihat mungkin ini cara dari pemerintah untuk menjelaskan, oh ini loh Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, kalau secara akademis pembentukan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh DPR RI itu dianggap mereduksi atau bahkan mendegradasi Pancasila. Nah, mungkin kalau menurut pendapat dari Pak Dokter, formulasi apa sih yang tepat untuk bagaimana kemudian warga negara Indonesia ini kan era sekarang kan era milenial ya Pak Dokter ya. Sepertinya pemahaman Pancasila itu sedikit bergeser dengan adanya informasi-informasi baru, apalagi dengan teknologi 4.0 ini yang semakin menggeliat, seolah-olah publik itu lupa tentang makna Pancasila. Nah, sehingga saya berpikir, terus kalau memang undang-undang ini tidak disetujui, bagaimana caranya pemerintah, bagaimana caranya presiden untuk menjelaskan ini loh Pancasila, untuk menggambarkan makna Pancasila yang sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Saya minta pendapat Pak Dokter, formulasi yang tepat itu seperti apa. Nah, yang kedua, terkait dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita sama-sama tahu dasar pembentukan peraturan perundang-undangan kita kan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di sana kalau kita berbicara hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila kan nggak masuk. Batu uji kalau kita mau melakukan pengujian ke MK itu taraf tertingginya adalah di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian balik lagi ke wacana yang saya sebutkan tadi bahwa amandemen keempat kali ini sedikit banyak sudah mereduksi makna dari Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kemudian secara peraturan perundang-undangan ketika Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah bertentangan jauh dengan makna Pancasila. Sebut saja seperti mungkin yang paling mudah dicerna adalah Undang-Undang Pemilu misalnya. Pancasila sila keempat menjelaskan bahwa kepemimpinan yang pada intinya permusyawaratan keadilan. Nah, ada sebagian dari masyarakat menganggap perwakilan yang pemilihan pemimpin melalui DPR, DPRD itu adalah bukan produk demokrasi. Nah, secara tidak langsung saya menganggap dia telah mendegradasi makna dari Pancasila itu sendiri. Seolah-olah demokrasi adalah one man one vote.
itu adalah demokrasi. Nah, sedangkan amanat dari Pancasila nggak seperti itu. Nah, bagaimana itu, Pak Dokter? Itu aja sih sedikit keluh kesah dan pandangan saya, sekaligus permintaan pandangan dari Pak Dokter. Mungkin itu dari saya. Terima kasih buat panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara formal, pemerintah memang kesulitan bagaimana membuat public awareness terhadap Pancasila, terutama setelah reformasi. Bahkan kita lihat banyak anak-anak SD yang kemudian tidak menghafal Pancasila itu. Bahkan sampai perguruan tinggi mungkin kalau dicoba mungkin masih ada yang belum bisa hafal Pancasila gitu. Kalau dibandingkan dengan zaman Orde Baru, kita ajarkan Pancasila itu mulai mau masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, itu ada penataran Pancasila, bahkan kepada masyarakat ada beberapa sesi-sesi khusus untuk penataran Pancasila. Nah, menurut saya Pancasila ini kan sudah berusia sekitar seusia kita merdeka, dan hampir semua masyarakat itu paham tentang apa itu Pancasila. Mana melaksanakan Pancasila itu. Siapa yang melaksanakan Pancasila? Pertama, penyelenggara negara. Ya, penyelenggara negara yang akan menjadi contoh, menjadi tauladan bagi kita. Betul-betulkah Pancasila itu bisa dilaksanakan? Betul-betulkah sila pertama itu dilaksanakan? Ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan sampai keadilan sosial itu. Nah, itu yang kemudian masyarakat kemudian acuh melihat Pancasila itu. Ketika penyelenggara negara perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila, maka masyarakat menganggap acuh saja terhadap bagaimana Pancasila itu dilaksanakan. Nah, menurut saya setuju bahwa untuk sekedar pemahaman saja, ya sekedar pengetahuan saja, Pancasila itu kalau mau dikembalikan seperti PMP atau PPKN yang sekarang ini, ya boleh saja dengan mengubah nomenklatur dan kurikulum yang ada di dalam mulai dari SD sampai perguruan tinggi tentang Pancasila. Walaupun Pancasila itu di level perguruan tinggi masih ada mata kuliahnya. Tapi yang poin penting, paling penting menurut saya adalah bagaimana Pancasila itu menjadi bagian internalize dalam perilaku publik, perilaku terutama penyelenggara negara, terutama kebijakan-kebijakannya. Kalau kita lihat, ya misalnya amandemen Undang-Undang Dasar itu sebenarnya saya setuju dengan Bang MT tadi bahwa justru ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu banyak hal-hal yang di dalamnya ketika Undang-Undang Dasar itu belum diubah, itu justru melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, tetapi ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45, maka sesungguhnya banyak nilai-nilai yang di dalam Pancasila itu justru hilang. Misalnya bagaimana politik kita sekarang itu sangat bebas sekali, lebih liberal dari negeri asalnya Amerika. Bagaimana sistem ekonomi kita jauh panggang dengan dengan ekonomi kita yang sekarang ini dengan yang ada di dalam ekonomi Pancasila, keadilan sosial. Bagaimana persatuan, kerusuhan di Papua misalnya. Nah, itu menurut saya oke lah di dalam untuk membuat public aware, public aware terhadap Pancasila itu, kalau kita lihat angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang SD itu sudah hampir 100%, yang SMP itu sudah 95%, SMA sudah
70-an sampai 80% penduduk Indonesia, maka dengan jalur-jalur seperti itulah Pancasila itu bisa dipublish, bisa disampaikan kepada publik. Dan saya kira hampir semua masyarakat Indonesia yang hidup sekarang ini sudah sekolah gitu. Nah, yang kedua, yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan undang-undang. Nah, memang secara formalitas Pancasila itu memang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Tapi tidak menyebutkan dengan Pancasila, tetapi nilai-nilai Pancasila, maka dibentuklah kehidupan bangsa Indonesia dengan berdasarkan kepada bangsa dan sampai kepada keadilan sosial. Itu kita lihat Pancasila secara dokumen hukum ada di dalamnya, walaupun tidak menggunakan nama Pancasila. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pasal 6 kalau tidak salah, di situ menempatkan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum tertulis. Ya, sehingga sumber hukum tertulis. Walaupun Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita tidak masuk. Sehingga dia tidak bisa dijadikan batu uji untuk menguji Undang-Undang Dasar, ya, menguji undang-undang dan menguji peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga Pancasila kemudian kesulitan bagaimana menempatkan Pancasila sebagai dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, karena memang Pancasila itu kalau dalam teorinya Hans Kelsen itu dia bersifat pronorm, metanorm. Ada di dalam pikiran bangsa Indonesia yang di awal saya sampaikan. Ada di dalam pikiran kita semua. Nah, saya mengutip pendapatnya Rocky Gerung. Saya harus meneliti lagi apakah betul atau tidak. Hanya negara-negara fasislah yang mengundangkan ideologi itu di dalam undang-undang. Mudah-mudahan kita nggak sampai ke situ ya. Hanya negara-negara yang fasis, yang tidak boleh orang berbeda pendapat lah, yang menempatkan ideologi itu diatur di dalam undang-undangnya. Walaupun saya harus cek kembali apakah betul itu pernyataan itu. Tetapi dalam sependek pikiran saya bahwa tidak perlu Pancasila itu diatur di dalam satu dokumen hukum, karena itu adanya di mindset kita, common sense bangsa Indonesia. Ya, walaupun memang agak kesulitan ketika Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum tertulis, tapi ketika ada Undang-Undang Dasar ada Undang-Undang Dasar, TAP MPR atau undang-undang atau peraturan yang di bawahnya bertentangan dengan Pancasila, bagaimana cara membuat peraturan yang ada di bawah. Nah, ini yang mekanisme yang belum ada di kita, dan saya kira memang agak kesulitan di situ. Tetapi menurut saya sekali lagi, kalau kita menempatkan Pancasila itu sebagai dokumen tertulis, tapi kalau kita menempatkan Pancasila itu sebagai common sense kita, cara berpikir, cara pandang kita semua, yang cukuplah dia ada di dalam kepala kita bersama, di dalam hati kita bersama, maka dia tidak perlu. Maka kalau ada undang-undang dasar yang bertentangan dengan Pancasila sebenarnya, maka undang-undang dasar itu yang harus segera diamandemen. Makanya sekarang ada 3 gagasan terhadap undang-undang dasar. Ada yang mau kembali kepada undang-undang dasar 1945 yang asli. Ada yang mau mengamandemen. Ada yang tetap pada undang-undang dasar dengan segala argumennya. Nah, walaupun ini sangat debatable, tapi kalau kita lihat misalnya sebelum ada RUU HIP ini pun Pancasila itu sudah terdegradasi. Misalnya dengan lahirnya beberapa undang-undang yang meniadakan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Swastanisasi air, swastanisasi minerba, undang-undang BUMN, undang-undang yang
bernuansa ekonomi. Itu yang saya kira Pancasila sudah tergradasi dengan adanya peraturan-peraturan, adanya undang-undang yang secara tidak langsung menggerogoti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Belum lagi di bidang politik, misalnya undang-undang pemilu lah, ya, undang-undang pemilu lah. Banyak kalau kita pilah di dalamnya yang justru hilang roh Pancasilanya di situ, hilang sila keempatnya itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Rohnya dalam undang-undang pemilu kita adalah roh kompetisi yang sebebas-bebasnya. Ya, kompetisi yang sebebas-bebasnya yang membuat nilai Pancasila itu menjadi terdegradasi. Lagi-lagi kita nggak punya mekanisme untuk itu. Untuk bagaimana membuat undang-undang dasar itu kembali kepada Pancasila. Ya kalau saya lihat sih, yang betul-betul ini Pancasila itu undang-undang dasar yang asli. Karena di situ ada MPR, ya. Karena di situ ada MPR yang kalau saya baca bukunya bukunya Prof. Jimli menyatakan bahwa satu-satunya lembaga negara yang asli buatan Indonesia itu adalah MPR dengan segala kewenangannya, termasuk mengubah undang-undang dasar, membuat GBHN dan lain sebagainya. Nah, sekarang tidak ada lagi. Demokrasi perwakilan, demokrasi kita sekarang demokrasi yang sangat bebas, kompetisi sangat kompetisi yang kompetisi yang sangat liberal sekali, belum lagi perilaku politik yang kita lihat sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, apalagi kalau sudah diperas dengan Trisila dan Ekasila itu. Nah, itu mungkin jawaban saya, Bang MT. Menjadi salah satu poin yang mengganggu pikiran saya gitu. Karena Indonesia ini kan kita sepakat sebagai negara Rechtsstaat ya. Itu termanifestasi dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kemudian dalam praktek banyak penyelewengan Undang-Undang Dasar yang jauh meninggalkan makna dari Pancasila. Nah, kembali lagi ke makna Rechtsstaat tadi. Ini seolah-olah tidak bermakna karena proses yang bisa dilakukan untuk melakukan penyelarasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila, satu-satunya adalah proses politik melalui MPR. Nah, ini kan terjadi semacam kontradiksi dan sangat mengganggu pikiran. Dan ini saya pikir menarik untuk menjadi diskursus ketika memang dalam prakteknya Undang-Undang Dasar ini jauh meninggalkan makna dari Pancasila. Tetapi kemudian instrumen hukum kita tidak mampu mencapai itu untuk menguji bahwa benar secara teori dan filosofi Undang-Undang Dasar ini seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, sebut saja undang-undang yang lahir dari pasal 33 misalnya. Itu kan sangat-sangat liberal sekali. Seperti pemilu kita menjadi polemik dalam kita sebagai praktisi hukum ya, dan mungkin ini juga di dunia akademis. Kita sepakat bahwa negara Indonesia ini kan menganut sistem hukum yang kita kenal dengan Rechtsstaat. Nah, tetapi kemudian dalam prakteknya, ketika ada penyelewengan makna dari Pancasila, ternyata seperti yang Pak Dokter tadi jauh panggang dari api. Banyak nilai-nilai Pancasila yang tereduksi melalui produk undang-undang yang lahir ini. Nah, tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika ada penyelewengan atau pertentangan makna Pancasila dengan undang-undang, itu kan akhirnya bisa diselesaikan melalui mekanisme politik yang ada di MPR RI, karena itu satu-satunya instrumen. Nah, tetapi makna dari pasal 1 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum itu tidak bermakna akhirnya. Kekuasaanlah yang akhirnya berbicara tentang bagaimana menyelaraskan Pancasila ini dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sederhananya begini, ada sesuatu pertentangan yang kita lihat secara gamblang, tetapi instrumen hukum kita tidak mampu mencapai itu. Karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebutkan bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai batu uji. Tidak ada perbedaan atau pertentangan makna Pancasila dengan implementasi melalui produk perundang-undangan.
Mungkin itu Pak Dokter, penajaman dari saya. Terima kasih. Ya, saya setuju bahwa sebagai sebuah wacana mungkin suatu saat MK itu juga bisa kita berikan satu kewenangan, ya bukan hanya menguji tapi ini sebagai wacana akademik saja mungkin, bukan hanya menguji undang-undang dasar ke undang-undang ke undang-undang dasar, tapi juga bagaimana dia sebagai the guardians of ideologi juga, MK nanti diberikan kewenangan untuk menguji apakah undang-undang dasar itu bertentangan dengan ideologi negara atau tidak. Walaupun ini sebuah wacana ya, tapi misalnya sebuah wacana akademik yang mungkin suatu saat kita juga butuh itu instrumen yang memberikan kewenangan kepada MK misalnya menguji undang-undang dasar terhadap ideologi negara. Ya, terhadap ideologi negara. Suatu saat mungkin itu akan menjadi sebuah wacana dan itu bisa menjadi kenyataan, sama dengan mungkin dulu ketika kita berbicara tentang judicial review, ketika zaman Orde Baru itu suatu hal yang tidak mungkin, pemilihan presiden itu secara langsung suatu hal yang tidak mungkin. Tapi sebagai wacana kita ke depan mungkin akan mengarah ke sana ya, dengan melihat bagaimana perkembangan peraturan undang-undang dasar saja sebagai sumber hukum tertulis yang pertama itu bertentangan dengan pasal-pasal di dalamnya yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, sebagai wacana akademik saya kira bagus kemudian kita diskusikan, memungkinkan apakah ada satu lembaga yang kemudian memiliki kewenangan untuk menilai produk hukum atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bertentangan dengan ideologi negara atau tidak. Apakah kita melekatkan kewenangan itu kepada MK atau ada lembaga negara baru atau Dewan Konstitusi atau apa namanya nanti. Tapi sebagai sebuah wacana mungkin bisa-bisa saja sebagai sebuah kajian akademik ya, walaupun secara politik memang agak susah itu. Saya kira itu ya. Pak Moderator.